Anjloknya harga tandan buah segar TBS sawit secara nasional, menjadi keresahan yang dirasakan juga oleh para petani kelapa sawit di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Sejumlah petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani mandiri Sebakis Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ini pun, nekat menembus hujan keluar kampung dan menyeberangi lautan, demi mengadu ke DPRD Nunukan. Marta Dita, salah seorang anggota kelompok tani perkebunan kelapa sawit Sebakis, memohon agar pemerintah daerah bisa mencari jalan supaya hasil panen mereka bisa dijual ke Malaysia. Dengan harga Rp500 per kilogram, beras pun tidak bisa kami beli. Harga pupuk mahal, harga racun tinggi, kalau Indonesia begini, bolehkah kami jual TBS ke Malaysia? Tanya dia, dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Nunukan, pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Marta Dita sebagai seorang ibu, mengeluhkan kebutuhan warga pedalaman yang baru saja mencoba berdaya setelah terdampak pandemi COVID-19. Bagaimana kami bertani kalau kondisinya begini? Anak sekolah butuh uang, bisa-bisa mereka tidak lanjut sekolah kalau begini terus, imbuh dia. Perusahaan tidak terima hasil panen petani Sebakis. Ketua Kelompok Tani Sebakis, Sahir Tamrin, mengatakan, sebagai petani mandiri, mereka sering terabaikan. Bahkan, 2 pabrik kelapa sawit PKS, terdekat di Sebakis, menolak membeli atau menerima hasil panen para petani tersebut. Akibatnya, mereka menjual TBS ke perusahaan lain yang lokasinya lumayan jauh, namun harus membayar ongkos kapal LCT Rp600.000 per ton. Selain mengeluarkan biaya angkut LCT, mereka juga harus mengeluarkan biaya panen Rp200.000 per ton dan ongkos melansir keluar Rp100.000 per ton. Sejak 14 hari ini, harga TBS per ton Rp500.000 dari Rp1,2 juta. Hasil keuntungan bersih kami itu hanya berkisar Rp200.000 sampai Rp300.000 saja. Saat ini, sudah sebulan. Petani Sebakis tidak panen karena terasa sekali akibat anjloknya harga, ujar dia. Fluktuasi harga TBS yang kian anjlok, kata Sahir, terjadi mulai April tahun 2022 yang masih di kisaran Rp3,2 juta, turun menjadi Rp2,7 juta dan terus menukik di harga Rp1,2 juta mulai Idul Fitri 2022. Sahir berharap, pemerintah daerah mencari jalan agar 2 perusahaan terdekat, mau menerima TBS mereka dengan harga yang sesuai. Kalau bisa, 2 perusahaan di Sebakis mau terima buah kami. Kami coba berhitung, biaya ongkos kami membawa TBS ke perusahaan lain Rp600.000. Jika dikalikan hasil panen terendah petani setempat dengan jumlah 2.000 ton per bulan, maka hasil panen petani bernilai Rp1,8 miliar. Jumlah yang cukup untuk membangun jalan tol di Sebakis, kata Sahir. Sahir menegaskan, mayoritas petani di Kabupaten Nunukan adalah petani mandiri, sehingga mereka termarginalkan apabila menganut Permentan Pasal 4 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa PKS hanya menerima petani plasma dan kemitraan. Sahir meminta pemerintah mencari solusi atas ketentuan tersebut, dengan mengevaluasi kembali tentang penerimaan hasil panen TBS petani mandiri dan plasma. Kalau tidak dievaluasi apa nasib kami nanti? Dan apabila Pemkab Nunukan tidak bisa menuruti tuntutan kami, tolong izinkan kami menjual TBS ke Malaysia. Harga di sana Rp1.360 Malaysia atau hampir Rp5 juta per ton, harap dia.